Selamat siang, perkenalkan nama saya Ekwan Adi Jaksana, NIM 201110227788, kelas E reguler. Saya akan mempresentasikan apa itu partai politik. Pengertian partai politik. Partai politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir. Kelompok tersebut terdiri dari orang-orang yang mempunyai ideologi tertentu dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan utama dari partai politik adalah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara. Demi mencapai tujuannya, partai politik menggunakan cara-cara yang bersifat konstitusional. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara lainnya. Selanjutnya, sejarah partai politik di Indonesia. Partai politik yang pertama kali lahir di Indonesia adalah partai yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Setiabudi, dan Ki Hajar Dewantara. Partai yang pertama ini bernama Indies Partij dan didirikan tahun 25 Desember 1912 di Kota Bandung. Partai politik yang berdiri pada zaman penjajahan Belanda selalu dilingkupi oleh perasaan cemas dan tidak dapat hidup damai. Hal ini dikarenakan partai-partai ini mempunyai tujuan utama untuk menggulingkan pemerintah Belanda secara politik. Pada akhirnya, para pemimpin tokoh partai pertama di Indonesia ketiganya diasingkan ke Bangka, Kupang, dan Banda, sampai akhirnya diasingkan ke Belanda. Sehingga partai yang didirikan oleh 3 serangkai ini hanya berumur 8 bulan saja. Selalu dilingkupi oleh rasa tidak tentram, tidak membuat kendur semangat kelompok lainnya untuk mendirikan partai politik. Sejak saat itu, mulai banyak bermunculan organisasi yang berani bergerak di bidang politik. Sebut saja PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Soekarno, yang merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Partai politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saat ini partai politik di negara kita sudah tidak lagi bertujuan untuk membebaskan diri dari penjajah, namun bertujuan untuk membebaskan setiap rakyat Indonesia dari berbagai macam masalah pemerintahan, termasuk dalam sektor ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya memilih sejarah politik golongan karya Golkar, atau singkatannya dari golongan karya. Sejarah berdirinya Partai Golkar. Golkar berawal dari pada tahun 1964 dengan didirikannya Sekber Golkar di mana akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar dibangun oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat seperti Letkol Suhardiman dari COKSI, mengumpulkan berpuluh-puluh organisasi pemuda, sarjana, wanita, buruh tani, dan nelayan dalam sekretarian bersama golongan karya. Sekretarian bersama Golkar berdiri pada 20 Oktober 1964. Sekber ini lahir karena rongrongan dari PKI dan ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar menjadi wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu.
Ketua pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal Ju Hartono. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi dan kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Jumlah ini bertambah pesat karena golongan fungsional lainnya menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi ini adalah untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai organisasi yang terhimpun dalam Sekber Golkar ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi atau disebut KINO, yaitu satu Kosogoro, Koperasi Serbaguna Gotong Royong. Kedua, SOKSI, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri. Yang ketiga, MKGR, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Yang keempat, organisasi profesi. Kelima, HANKAM, Ormas Pertahanan Keamanan. Yang keenam, GAKARI, Gerakan Karya Rakyat Indonesia. Yang terakhir, Gerakan Pembangunan. Selanjutnya, demi penghadapan pemilu 1971, KINO mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta pemilu melalui satu nama dan tanda gambar, yaitu golongan karya atau disebut Golkar. Logo dan nama ini tetap dipertahankan hingga saat ini. Golkar keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebanyak 30.348.673 suara atau 62,79% dari total perolehan suara. Perolehan suara yang didapat pun cukup merata di seluruh provinsi. Ketetapan MPR RS menyatakan perlunya menataan kembali kehidupan politik Indonesia. Keberadaan peraturan tersebut menyebabkan Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Golkar menyatakan bahwa dirinya bukanlah partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan mengutamakan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karyanya. Dari presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.